Malam hari ini sharing time bersama dengan Bang Kinahar. Kita bakalan ngobrolin tentang mulai dari niat sahabat kreatif. Nah, jadi spesial buat kamu yang belum pada tidur atau mungkin lagi pada di jalan nih sahabat kreatif, boleh ikutan gabung di Pro 2 Populer segmen sharing time untuk ngobrol bareng sama kita. Kasih tahu aja pertanyaan kamu sahabat kreatif ya di 0811615924 untuk via WhatsApp dan juga SMS. Dan kamu bisa langsung kasih tahu ke aku dari Instagramnya Pro 2 di @pro2mdn sahabat kreatif. Oke, kita say hello dulu nih buat Bang Kinahar yang udah ikutan gabung via telepon barengan sama aku di malam hari ini. Halo Bang Kinahar, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Argun. Apa kabar? Gimana kabarnya Bang Kinahar? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat ya Bang Kinahar. Ini posisi lagi di mana Bang? Posisi baru sampai rumah Bang Argun. Baru sampai rumah. Aku kalau udah dengar Bang Kinahar baru sampai rumah, aku agak kepo nih sama kegiatan sebelumnya. Gimana Bang? Lagi ngapain tadi? Jadi habis dari mana Bang Kinahar? Besok tuh mau pergi kan ke luar kota kan. Jadi sibuk itulah siapkan oleh-olehnya, siapkan packing bajunya, terus antigen gitu-gitu. Jadi terus pangkas ya sih. Oke, berarti malam hari ini abis rapi-rapi lah gitu Bang ya, sebelum besok berangkat ya. Ya, jadi siapapun yang mendengar mohon didoakan. Amin. Dan besok berjalannya lancar ya Bang Kinahar ya. Amin ya Allah, amin. Oke, tapi jangan sampai minggu depan nggak hadir ya di Pro 2. Insya Allah. Oke, siap Bang. Oke, malam hari ini Bang Kinahar kita bakalan ngobrolin tentang mulai dari niat nih. Nah, boleh dong Bang diceritain sedikit nih sebenarnya niat itu gimana? Boleh Bang kita sharing sedikit untuk di segmen awal nih. Ya, ini nih obrolan kita tuh kita berusaha sebenarnya. Maksudnya kita ulang lagi lah ya. Jadi kan bayangan pribadi sebenarnya ngisi acara di sharing time nih, target pertama tuh kita mau sharing tentang cara berpikir, cara hidup yang membuat kita tuh lebih enjoy, lebih bahagia. Itu yang pertama gitu kan. Targetnya siapapun yang mendengar kita, dia tuh harus senyum, dia tuh harus semangat lagi, itulah targetnya. Benar. Kedua, bagaimana caranya agar kita tuh bisa membumikan kitab suci kita ini gitu. Membuat kitab suci kita itu lebih kekinian gitu. Jadi nggak terkesan kuno, nggak terkesan sesuatu hal yang sakral gitu ya. Memang dia sakral, tapi maksudku jangan sampai kesakralan ini yang malah membuat si kitab suci itu jadi disimpan-simpan saja gitu kan, saking sakralnya. Nah tentu kan nggak gitu kan. Nah kita berusaha di situ. Jadi memang nanti obrolannya tuh bagaimana dunia dan akhiratnya tuh, targetnya itulah dunia dan akhirat kita insya Allah tuh lebih baik gitu. Itu sih goalnya. Nah panjang cerita kita udah berapa lama lah kita ngisi berulang-ulang. Jadi sampai satu ketika tuh maksudnya di obrolan kayaknya yang ini nih perlu disampaikan seharusnya mungkin di awal di awal mulai, tapi oke lah baru tergeraknya sekarang gitu kan, karena mungkin momentumnya pribadi itu lebih ke arah yang ini kayaknya oke lah ini udah bisa. Terus hal lain lah, maksudnya ini pembukanya nih mau mengulang cerita aja gitu. Kenapa dia ini baru dibahas sekarang, padahal sebenarnya ini termasuk hal yang dasar gitu kan. Jadi apa judul materi yang kita sampaikan, yang kita obrolkan di sharing time ini sebenarnya lebih kepada sesuatu yang terjadi pada diriku pribadi ataupun yang aku lihat di lingkungan sekelilingku. Jadi memang dia tergantung alam ini mau membawanya kemana, nanti itulah yang jadi bahasan. Jadi dia memang bukan hal lama nih, hal baru gitu. Jadi mudah-mudahan yang disampaikan ini memang yang sudah dialami, insya Allah begitu gitu. Nah dari perbaharui niat ini, dimulai dari niat ini, itu cikal bakal muncul yang mau bercerita tentang ini ketika satu pertemuan gitu ya, kami ngobrol-ngobrol sama kawan gitu kan, melihat hal yang aneh tentang surga dan neraka, maksudnya itu untuk bisa masuk ke surga dan neraka. Untuk hidup yang kaya raya bahagia gitu. Jadi dia kayaknya tuh nggak ada rumus pasti gitu ya, seolah-olah tuh begitu gitu. Misalnya nih mungkin yang beragama Islam itu pernah mendengar ada pelacur yang bisa masuk surga gitu kan. Ini pelacur loh gitu, atau bisa masuk surga gitu kan. Terus ada juga dia ulama yang bisa masuk neraka gitu kan. Benar. Dia udah 80 tahun atau berpuluh tahun dia beribadah, toh terakhir di endingnya dia bisa masuk neraka gitu. Jadi kan maksudnya ini kalau mau berpikir liar-liarnya gitu, aduh nggak ini ya,
kayak karena dia nggak ada yang pasti itu udah kita bebas aja gitu. Jadi kan bisa diartikan begitu. Sholat kali pun ibadah kali buat baik kali pun si ulama itu pun masuk neraka gitu kan. Yap. Jadi bagus kita nikmati aja hidup ini dengan melakukan apapun yang kita suka. Nah, terus ada tuh yang komentar begitu gitu. Yap. Nah, untuk mengkonter ini bagaimana? Tentu secara alam sadar kita nggak gitu juga dong gitu kan. Nggak bisa juga seenaknya walaupun dia tidak ada rumus pasti, tapi kan nggak bisa juga seenaknya kita dalam berbuat di dunia ini gitu. Itu dari sisi yang keakhiratan. Dari sisi keduniawian tuh ada pertanyaannya gini. Ya, tapi ini ke Bang Argun aja lah karena kita ngobrolnya berdua gitu kan Bang. Jadi misalnya Abang tuh dikasih resepnya si KFC bilang lah gitu kan. Ayam goreng banyak gitu ya. Abang dikasih resep itu, Abang dikasih dana yang Abang perlukan untuk bikin KFC itu gitu. Nah pertanyaannya gitu, kira-kira KFC yang Abang buat gitu, bisa nggak sebanyak cabangnya tuh kayak KFC yang sekarang gitu? Kalau aku sih nggak bisa sih. Iya kan, maksudnya belum tentu ya. Belum tentu, benar. Dia walaupun mungkin lebih presentasinya itu akan lebih besar ke tidak mungkin gitu ya. Benar. Gitu. Walaupun kita udah dikasih tahu resep yang sama gitu atau udah dikasih modal juga ya kan. Iya, udah dikasih modal yang sama gitu. Nah, itu belum tentu bisa sebesar yang sama. Atau bukan cuma KFC lah, bisnis apapun lah yang besar. Itu kalau kita dikasih itu kayaknya memang belum tentu. Nah, kok bisa begitu gitu? Apa yang membedakannya gitu? Toh sama kan resepnya gitu, modalnya sama, bahkan bentuk-bentuknya semuanya bisa kita samakan. Paling cuma beda di warna sama judulnya. Kalau mereka KFC, kita mungkin MNC gitu ya, Medan Fried Chicken gitu ya. Tapi itu belum tentu bisa sebesarnya KFC. Nah, pertanyaannya kok bisa begitu gitu. Jadi kalau memang tidak ada yang pasti di dunia ini gitu. Jadi untuk apa bahasan kita selama ini gitu? Itu juga nggak ada yang pasti gitu. Terus ya itu aja lah dulu landasan berpikirnya. Jadi yang membedakannya di mana nih gitu. Tentu banyak jawaban untuk menjawab itu gitu. Nah, malam hari itu kita mau bercerita tentang mulainya dari niatnya dulu gitu. Jadi bukan fokus kepada external goal dalam bentuk uang, jabatan, bukan itu yang jadi target goal kita gitu. Jadi kalaupun kita buka KFC itu goal kita tuh bukan yang kayak sebesar itu, bukan kayak sebanyak cabangnya yang ini gitu lah. Bukan itu yang menjadi niat utama. Atau kalau kita beribadah pun ibadah kita tuh juga bukan sekedar surga dan nerakanya gitu. Karena nanti kita teringat sama lagu Chrisye itu ya, seumpama surga dan neraka nggak ada, apakah kita masih mau beribadah gitu kan? Nah, jadi nih apa yang mau kita sampaikan dalam kesempatan malam hari ini tuh, mari kita mulai dari niatnya. Niatnya itu kita mau melakukan itu untuk apa gitu. Nah, jawabannya yang mau kita sampaikan jangan yang berbau eksternal yang di luar gitu. Kayak contohnya targetnya tuh uang, targetnya itu jabatan, nama baik gitu. Bukan itu yang dijadikan goal. Jadi kalau mungkin adalah kawan-kawan anak muda banyak yang mau buka usaha gitu kan. Tentu kita perlu uang dalam membesarkan usaha itu tidak bisa dipungkiri. Tapi dalam membuatnya bukan mau uangnya gitu. Jadi uang ini kan dia tuh memang benar-benar efek samping dari pelayanan yang baik gitu ya, dari orang beli barang kita gitulah gitu. Walaupun biar mereka mau beli barang kita ini kayak mana, itu kayaknya materinya di akhir bulan ini tuh. Judulnya marketing gitu ya, tapi itu nanti lah kita bahas. Nah, jadi udah pasti dapat duit gitu. Jadi oleh sebab itu jangan orientasinya, niatnya itu jangan untuk dapatkan uang biar kaya dan seterusnya. Bukan yang itu, karena itu bisa hilang dengan mudah gitu. Boleh lah aku rasa sebut nama, tapi nggak usah sebut nama lah. Aku rasa pun semua orang juga udah tahu ya. Kasus soal salah satu public figure itu yang dia tuh di binary option gitu kan. Ya benar-benar. Yang kayanya kaya lah gitu, karena yang kita tengok memang dia kaya gitu ya di media sosialnya gitu. Bahkan dia disebutkan adalah Sultan Medan ya. Sultan Medan gitu. Benar. Nah, tadi sebelum kita teleponan nih aku ada baca-baca berita gitu kan. Jadi beritanya sekarang itu semua asetnya dibekukan. Kan awalnya cuma rekeningnya ada 4 gitu ya. Tapi sekarang tuh semua asetnya baik yang berbentuk dana maupun yang berbentuk itulah kayak rumah dan lain-lain gitu.
Semua dibekukan. Jadi maksudku hanya dalam tempo berapa hari gitu ya. Kalau memang itu benar terjadi gitu. Jadi sangat gampang alam ini membuat dia kembali nol gitu. Yap. Kalau golnya yang tadi gitu. Makanya jangan itu yang jadi gol karena sangat gampang untuk dihilangkan gitu. Kalau target gol kita uang gitu. Atau apapun lah yang sejenis-sejenis uang jabatan tuh. Itu tuh sungguh sangat sebentar ya. Contohnya Sultan Medan itulah. Hanya dalam tempo beberapa hari gitu ya. Ya aku rasa ini seharusnya bisa jadi pelajaran bagi kita semua gitu. Bukan sama beliau tapi bagi kita lah Bagi kita secara semua, pribadi. ya. Agar bisa memulai dengan niat yang baik gitu. Karena rumus ini ya, ini rumus matematikanya, positif kali negatif itu negatif gitu. Jadi kalaupun cara kita itu baik, tapi kalau niatnya memang nggak pas, ya hasilnya tetap tidak pas gitu. Oke. Atau begitu pula sebaliknya ya, niatnya bagus tapi caranya nanti nggak bagus, ya tetap aja nggak bagus gitu. Jadi dia memang harus positif kali positif lah. Tuh, gitu. Udah harus begitu sih rumusnya gitu. Itu mungkin pengantarnya, Bang. Oke, tapi nanti Bang Kinahar ada tips untuk cara ngebuat niat yang bagus itu ada ya Bang ya? Ya mudah-mudahan. Oke, baik. Sahabat kreatif, buat kamu kita break dulu nih biar makin asik lagi sharing time malam hari ini. Obrolan kita malam hari ini seru sekali sahabat kreatif ya. Ini sangat benar-benar harus kita terapkan karena ini adalah sebuah permulaan kayak kata Bang Kinahar tadi udah ngejelasin di segmen awal sahabat kreatif ya. Jadi kamu boleh langsung gabung kalau ada pertanyaan mengenai mulai dari niat malam hari langsung aja join di 0811 6155924 dan kamu bisa langsung kasih tahu aku dari Instagramnya Pro2 di @pro2mdn. Jangan lupa formatnya nama kamu, lokasi kamu di mana, baru pertanyaan kamu sahabat kreatif. Jangan kemana-mana, tetap di sharing time. Balik lagi sahabat kreatif di Pro2 Populer, segmen sharing time masih barengan sama aku Argun dan juga Bang Kinahar. Kita masih ngobrolin sahabat kreatif seputar tentang mulai dari hati. Jadi buat kamu nih yang belum pada tidur, aku masih tungguin pertanyaan dari kamu sahabat kreatif ya untuk obrolan kita berdua malam hari ini. Kamu boleh langsung join dan lewat pertanyaan dari WhatsApp-nya Pro2 di 0811 6155924 atau dari Instagram-nya Pro2 di @pro2mdn. Halo Bang Kinahar, masih di sana? Ya, masih Bang Agus. Oke, Bang Kinahar, tadi kita udah cerita banyak untuk di awal. Abang juga udah buka wawasan kita mengenai dua arah ya, tadi dari dunia dan juga dari akhirat ya Bang. Yeah. Untuk pengalaman dan juga perjalanan sebelum kita masuk ke niat, cara membuat niat yang baik itu gimana. Nah, ini boleh Bang dilanjutin untuk kira-kira untuk mulai dari niat nih ya, obrolan kita malam dari hari ini. Masih banyak nih orang-orang yang mungkin pada kebingungan, kira-kira aku pengen punya niat kayak gini tapi takut salah gitu. Nah, ada nggak sih Bang cara yang bisa kami terapkan nih khususnya anak-anak muda untuk punya niat yang baik gitu Bang Kinahar? Ada nggak sih patokan-patokan atau mungkin poin-poin tertentu nih yang harus kami lakukan gitu? Iya, dia apa ya, memang ada satu anak muda nih alamnya tuh kan ya aku ini juga belum tua lah gitu ya kan. Ya kita tuh memang pengen yang bau dunia gitu kan. Benar. Nah, itu nggak bisa dipungkiri lah gitu. Jadi motor penggerak kita itu memang keduniaan gitu. Keduniaan ini yang mana gitu? Ya harta, tahta, jabatan. Ya itulah. Nggak jauh-jauh dari situ lah gitu apa modelnya. Jadi sangat sedikit gitu anak muda yang memang dia niatnya untuk memberikan kontribusi gitu. Yap. Turut andil ke dalam kehidupan ini gitu tuh yang di situ tuh sangat sedikit gitu. Jadi lebih kepada aku melakukan sesuatu cuannya apa gitu. Aku melakukan ini kira-kira benefit untukku apa. Nah benefitnya ini baunya yang tadi. Nah, kenapa tuh begitu gitu. Nah maksudnya kalau ditanya apa masalahnya. Kalau seandainya kami punya niatan untuk uang gitu. Apa masalahnya gitu kan. Ya masalahnya tuh nggak ada gitu. Boleh-boleh saja gitu. Boleh-boleh saja gitu. Cuman maksudnya begini. Karena kita punya banyak pengalaman orang yang bisa hilang harta itu dengan gampang gitu. Kalau itu yang menjadi target utama kita, niatan kita memang untuk mencapai itu tuh nggak ini. Kalau dia hilang tuh sakitnya luar biasa gitu. Ya benar. Jadi kita yang tadi kita bilang goal kita tuh kita mau menjalani hidup tuh yang happy gitu ya. Jadi itu nanti kalau memang niatannya tuh yang berbau tadi harta tahta itu kalau hilang itu sangat
Sakit. sangat sakit gitu, sangat Benar. sakit gitu. Jadi memang goalnya tuh tentang perbaikan diri sebenarnya gitu. Yap. Target goalnya apa? Mau memiliki hati yang tenang gitu. Mau semakin mencintai Tuhan. Jadi niat kita melakukan ini ya karena memang Tuhan nyuruh kita begini gitu. Dan memang itu kalau ditanya apa nih yang terbaik gitu ya, tentu banyak lah. Dia nanti berfase-fase kok, sesuai dengan umur kita lah gitu. Jadi nggak bisa juga sebenarnya kita paksakan harus A gitu, nggak bisa gitu, karena semua orang punya prosesnya. Tapi paling tidak kalaupun memang kita belum setuju dengan apa yang kusampaikan ini, nggak apa-apa kalau nggak setuju, dengar saja dulu gitu. Nanti akan tiba kok saatnya kalau udah mulai gundah dengan apa yang kita lakukan ini, mungkin ini bisa diulang-ulang kembali obrolan malam hari ini gitu. Oke, baik. Berarti Bang Kinahar untuk menciptakan niat yang baik itu sebenarnya harus mulai dari diri sendiri, Bang ya. Iya. Nggak ada patokan tertentu ya. Nggak ada. Seperti itu ya. Oke, pantesan aja Bang Kinahar ada aja orang yang mungkin niatnya ini bagus ya, seperti yang Bang Kinahar bilang. Kalau misalnya orang yang bertautan dengan tahta, harta, itu pasti hidupnya nggak bakalan bahagia ketika hilang ya kan. Tapi ada aja orang yang emang benar-benar sederhana, terus dia selalu bersyukur, tapi hidupnya itu bahagia. Itu mungkin faktor dari niat juga ya Bang Kinahar ya? Iya, jadi memang dia kan kayak mana ya mau dibilang ya, niatan ini memang tak nampak, tapi dia tuh jadi motor penggerak gitu. Itu dia, oke. Dia tak tahu, maksudnya dia abstrak gitu, tapi niat inilah yang akan menjadi motor penggerak kita nanti dalam melakukan aktivitas gitu. Kenapa seolah-olah dalam obrolan sharing time ini selalu sepertinya membenci dengan uang gitu ya, apa-apa jangan uang, jangan tahta. Enggak, jangan diartikan begitu gitu. Tapi kita mau membuat itu bukan menjadi ukuran kita gitu. Kalau itu jadi ukuran, kita tuh bisa terjebak kayak yaitu yang melaporkan tentang Sultan tadi itu gitu kan. Kenapa mereka bisa melaporkan itu gitu? Karena terjebaknya di tadi bahwa niatnya untuk melakukan ini untuk dapat uang banyak gitu. Itu stres gitu. Tapi lakukanlah segala sesuatu tuh, maksudku apapun gitu ya, apapun. Niatannya tuh jangan yang untuk itu gitu. Tapi memang untuk memperbaiki diri, untuk semakin mengenal Tuhan. Yang carilah. Maksudku aku juga nggak mau ya mengharuskan harus A, harus B gitu. Enggak. Tapi dia akan terus berubah gitu. Dia akan terus berubah, dan mari kita berubahnya itu bukan mengarah yang berbau harta tahta, tapi lebih daripada itu gitu. Harus di atas itulah niatan kita ini. Jadi jalannya nanti lebih enjoy, lebih enak gitu kita ngejalaninya, dan kita tuh makin jadi pribadi yang lebih baik lagi lah insya Allah dari hari ke hari gitu. Kalau niatan kita tepat gitu. Tapi kalau niatannya memang nggak tepat, ini nanti makin gawat. Iya ya. Ya begitulah, makin gawat nantinya gitu. Jadi ini sesuatu yang seram sih sebenarnya gitu. Baik, bisa serem, bisa juga menyenangkan dan juga ngebuat bahagia ya Bang ya? Iya, betul. Baik, nah untuk niat sendiri nih Bang Kinahar ya, bisa nggak sih kira-kira seseorang itu mempengaruhi niat orang lain Bang? Bisa, dalam perspektif bisa. Abang nih. Bisa. Gimana itu Bang kira-kira? Jadi memang setiap hari itu tanpa kita sadar kan kita ini sedang mencuci otak kita sendiri gitu kan. Mencuci otak kita dari apa gitu. Inilah dari obrolan seperti ini, dari tontonan yang kita baca, buku yang kita baca gitu kan. Nah itu tuh setiap hari tanpa sadar tuh dia mencuci otak kita gitu. Jadi sangat mungkin memang kita akan terpengaruh dengan apa yang menjadi pendapat orang lain. Itu sebabnya kalau guruku bilang, kalau ditanya 5 hal terpenting ya dalam hidup ini, salah satunya ya memilih teman gitu. Memilih teman ini tentu dalam semua pengertian, memilih buku bacaan, memilih tontonan gitu. Karena ini sangat berpengaruh kepada diri kita nantinya gitu. Benar. Bahkan kalau dalam teorinya tuh yang alam bawah sadar tuh dia kayak gunung es gitu kan. Yang alam sadar tuh sedikit aja nampaknya, tapi yang besar tuh yang alam bawah sadar, dan alam bawah sadar ini yang menjadi penggeraknya gitu. Nah, alam bawah sadar ini ya banyaklah penjelasan pengertian cara berpikirnya atau apa yang tertanam di dalam dirinya. Nah, saat ini yang mau kita cerita tuh mulai dari motor penggeraknya niat tadi gitu. Jadi apa yang menjadi alasan kita melakukan itu, kurang lebih itulah mungkin sederhana ya daripada niat tadi. Kau ngapa kau mau buat itu gitu? Kau ngapa mau melakukan itu gitu?
Atau kalau kita bertanya sama kita berdua ini, Bang Argun kenapa mau jadi penyiar gitu kan? Saya kenapa mau saya ngisi di sharing time ini gitu. Yap. Nah, ini semua tergantung daripada apa yang menjadi niat kita gitu. Kalau apa ya? Kalau uang kayaknya bisa stres kita untuk melakukan kegiatan kita ini karena bukan maksudnya juga tidak bersyukur, tapi kalau yang namanya uang itu akan selalu ada di atas itu lagi gitu. Yap. Jadi pasti kita akan merasa tidak puas ya. Terus kalau misalnya dari obrolan kita ini kita berpikiran niat kita tuh mau banyak orang yang mendengarkan gitu ya. Nggak ada, maksudnya kalau itu yang jadi takarannya ya kita tahulah obrolan kita juga nggak banyak juga kok yang nanya gitu kan. Nggak ngantri lah gitu orang-orang yang nanya. Ya entah mereka tak tahu apa yang mau ditanya atau memang sudah merasa puas jadi tidak perlu bertanya lagi, Allahu a'lam. Tapi ya karena kita tak tahu ada atau tidak, tapi maksudku tahunya kita ada yang mendengarkan atau tidak kan tentu harus ada interaksi gitu. Ya. Jadi kalau niat kita memang mau mencari mau mencari nama dalam melakukan yang malam hari ini, itu lebih mudah gilanya kita ini kayaknya begitu gitu. Jadi udah yang penting niat lakukan saja, dan kita rasa menurutku yang kita lakukan ini juga sebuah kebaikan dalam pengertian yang saling mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan dalam kesabaran, saling mengingatkan dalam kebahagiaan ini gitu kan. Dan aku rasa itu juga menjadi perintahnya Tuhan gitu. Jadi ya itu aja yang menjadi niat, selagi masih ada kesempatan, selagi masih diizinkan untuk ngisi di sini, ya itu gitu. Nah, perkara nanti orang banyak dengar, orang tercerahkan atau tidak dari obrolan kita ini, ada duit atau tidak, kita tuh tak mau mikir ke situ gitu. Tapi yang penting nih kita kalau saya pribadi tuh ada kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan saya suruh melalui ini, ya udah kita buat aja gitu. Nah, nantilah itu gitu kan. Gitu sih. Gak usah yang ribet-ribet gitu. Yap, baik. Bang Inahar, kita break dulu ya. Untuk segmen kedua ini juga ada beberapa pertanyaan yang udah masuk dari WhatsApp-nya berdua. Plus WhatsApp pribadi aku nih Bang, kayaknya ya. Ada temen ikutan nih join nih, aku tadi ada pasang flyer ya. Ntar aku bakalan bacain. So buat kamu sahabat kreatif di 0811915924, kamu boleh langsung join. Kasih pertanyaan kamu di sharing time malam hari ini. Kita ngobrolin tentang mulai dari niat nih sahabat kreatif. Nah, kamu boleh langsung kasih tahu ke aku di 0811615924 atau dari Instagramnya berdua di @rpro2mdn. Jangan kemana-mana sahabat kreatif, tetap di sharing time barengan aku Argun dan juga Bang Kinahar. Secukupnya. Ada Dere sahabat kreatif berisik yang barusan aja kamu dengerin di sharing time malam hari ini. Kita masih ngobrol sahabat kreatif ya bersama Bang Kinahar di segmen sharing time. Kita masih ngobrolin tentang mulai dari niat sahabat kreatif. Nah, Bang Kinahar. Oke, Bang, ini sebelum aku bacain pertanyaan yang masuk, aku juga pengen tahu nih Bang, penasaran tentang semua perbuatan itu tergantung niatnya. Karena kan banyak nih Bang, waktu aku sekolah juga guru-guru pada bilang, jadi kalau niat kamu ini buruk, maka perbuatan kamu atau mungkin yang kamu dapat itu bakalan buruk gitu. Nah, kira-kira ini Bang, benar nggak sih Bang tentang tentang pernyataan kalimat yang bilang semua perbuatan itu tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang itu tergantung apa yang diniatkan. Nah, sebegitukah penting Bang yang namanya niat ini? Boleh Bang di-sharing sedikit sebelum aku baca pertanyaan nih. Enggak, maksudnya yang mau disampaikan pun di sesi ini yang mau Abang tanya inilah, jadi kayak gayung bersambut aja gitu. Iya, benar. Ada ya maksudku karena kalimat itu jadinya memang jadi sangat luar biasa kehidupan ini gitu. Jadi sangat enak kehidupan ini, dan membuat kita tuh harapanku ya ketika mengetahui kalimat itu, jadi tidak mudah bagi kita untuk ngejudge seorang lain gitu. Pernah mungkin kita sama kawan kita yang berbeda pendapat. Kenapa dia melakukan itu? Padahal itu tidak baik sebenarnya gitu kan. Jadinya kita benci sama dia gitu. Nah, maksudku ketika kita mengetahui tentang dimulai daripada niat ini dan segala sesuatu tuh tergantung daripada niatnya, nggak bisa lagi kayak gitu. Belum tentu loh dia itu melakukan itu seperti yang kita bayangkan gitu. Jadi bisa jadi juga ya dia punya niatan yang lain dan itu bisa jadi benar gitu. Jadi kita nggak bisa ngerasa bahwa ya dia itu salah atau kita yang benar, belum tentu gitu. Karena kita nggak tahu ya niatan dia di dalam hati dia itu apa gitu. Nah itu sih kelebihannya tentang niat ini. Jadi bisa jadi juga mungkin kita salah dalam melakukan sesuatu, tapi memang lagi-lagi tergantung niatnya yang akan dinilai gitu. Bukan semata-mata perbuatannya gitu.
Tapi tentu lebih baik ya dua-duanya terus kita perbaiki. Dan mengetahui hal itu juga, ini membenarkan bahwa kebenaran itu tuh berlapis-lapis gitu. Kebenaran itu tuh bertingkat-tingkat. Jadi nggak bisa kita paksakan kebenaran kita. Dan itu menjadi sangat masuk akal sama aku. Ada juga guruku pernah bilang gini, menyampaikan kebenaran itu bagus, tapi memaksakan kebenaran itu sebuah kesombongan gitu. Nah, itu agak keren tuh untuk dijadikan status kayak. Boleh juga tuh Bang ya. Ya, Oke, kita tes nanti kebaikan, ya, menyampaikan kebenaran itu kebaikan, tapi memaksakan kebenaran itu kesombongan gitu. Sombongan. Ya. Karena kita nggak tahu loh niatan dia apa, kenapa dia melakukan begitu gitu. Makanya di dalam hukum pun di hukum manusianya gitu ya, sama-sama mencuri ayam, tapi itu juga bisa beda hukumannya, bisa di penjaranya 3 bulan, bisa 3 tahun, bisa dibebaskan. Yep. Tergantung kalau dia niat yang curi ini memang dia anak orang kaya, niat mencuri hanya untuk hura-hura dan segala macam, wah ini berat hukumannya. Tapi ada kan orang yang memang nggak tahu lagi, dia udah bekerja tapi nggak ada duitnya dan anaknya udah kelaparan 2 hari nggak makan, mau nggak mau dia harus mencuri. Nah tentu hukumannya akan berbeda, ini niatnya gitu kan. Nah yang itu tuh makanya semuanya tergantung sama niat, dan pastikan niat kita tuh memang yang betul-betul gitu loh gitu. Apa ya? Niat kita tuh yang betul-betul ini juga kita yang tahu kok. Kalaupun nanti kita rasa menemukan kebenaran niat yang lain, mari pindah gitu. Jadi itu poinnya. Terus poin yang lain, jangan pernah kita menyalahkan orang lain tanpa mengetahui apa landasan landasan dasarnya gitu, atau niatannya apa. Nggak bisa kita menyalah-nyalahkan orang lain. Kurang lebih gitu Bang. Jadi lebih enjoy aja kita. Oke, baik. Hidupnya. Ya Bang Kinahar, ini aku mau baca langsung ya untuk WhatsApp yang udah masuk. Ini dari WhatsApp-nya Pro2 dulu di 0811615924. Ini ada pertanyaan Bang Kinahar dari Yuni, tinggal di Jalan Gatot Subroto. Dia bilang nih Bang Kinahar, dia pengen bertanya tentang hadirkan niat. Nah, jadi kira-kira Bang, untuk menghadirkan niat sebenarnya itu caranya gimana sih? Aku juga baru join nih. Apakah letaknya cuma di hati? Bisa nggak niat itu kita sebutkan dari mulut tapi nggak dari hati Bang? Apakah sebutan dari mulut itu termasuk niat yang baik juga? Oke. Yuni Dikatsu Bang Kinahar. Ya itu nanti kan gini, ada tuh kalimat keren juga, bahwa marwah sebuah keputusan gitu. Marwah sebuah keputusan bukan terletak dari apa keputusan itu gitu, tapi apa landasan kenapa keputusan itu bisa diputuskan atau bisa terwujud gitu. Jadi lebih kepada alasannya kenapa keputusan itu begitu gitulah. Nah kalau perkara dia harus dilafazkan atau di dalam hati, nggak ada. Kita juga nggak mau mempersoalkan. Tapi orang-orang, kalau maksudku, karena orang tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita, ya boleh saja itu disampaikan. Agar mereka juga tahu kenapa kita bisa begini, jadi ngobrolnya itu bisa lebih enak. Kan lebih mudah kita menyalahkan orang lain karena kita nggak tahu kenapa dia begitu gitu. Kok kenapa sih begitu gitu. Nah, jadi perlulah disampaikan niatan-niatan itu gitu. Tapi bukan untuk mengklarifikasi, untuk mencari pembenaran, tidak, bukan untuk itu goalnya gitu. Tapi ya memang untuk perbaikan di diri kita. Kadang kita tuh mau tuh kadang sebenarnya niatnya bukan gitu, tapi karena udah tersudut gitu, ya udah kita ganti aja yang lain gitu kan. Nah, ya makanya bukan mau mengklarifikasi. Kalau soal klarifikasi ini bukan untuk soal diri lah gitu, tapi ini nanti di kesempatan yang lain lah kita bahas. Jadi kita menyampaikan niat itu lebih kepada agar orang tahu alasan kita berbuat itu, dan apa ya, jadinya kita bisa belajar apakah ini memang benar atau tidak yang kita lakukan ini gitu. Lebih ke situ sih Bang. Oke, makasih ya buat Yuni di Jalan Gatot Subroto udah ikutan join malam hari ini barengan sama kita dua. Nah ini Bang, ada lagi yang ikutan bertanya dari WhatsApp-nya aku nih Bang ya, ini temen. Ada Alvan nih Bang, dia pengen nanya malam hari ini, Gun, aku tolong dong tanyain tentang niat aku yang selalu terhalang nih. Nah kira-kira kenapa ya? Apakah ada yang salah dengan niat aku atau mungkin ada yang salah dengan perbuatan aku, kata dia. Nah, terima kasih. Iya, niat terhalangnya aku belum paham sih sebenarnya maksudnya macam mana gitu ya niat. Ya mungkin nih maksudnya Bang, dia kan punya suatu niat nih yang baik gitu, atau mungkin dia punya niat kayak gimana ya bisa dibilang ya. Dia punya niat yang baik lah gitu ya. Kita samakan aja lah Bang ya. Dia punya niat yang baik tapi niat yang baiknya itu selalu terhalang gitu. Kayak asal pengen ngelakuin, tiba-tiba nggak jadi gitu Bang. Nah kayaknya dia punya uang 100.000 nih, pengen sedekah. Tiba-tiba ada aja hal yang ngebuat sedekahnya itu batal, nah gitu. Kira-kira gimana tuh Bang?
Oh iya, memang begitu gitu. Nggak ada yang nggak mulus ya. Yap. Apalagi kalau niatnya itu baik gitu. Jadi apa? Ada satu logika berpikirnya begini, semakin baik niat kita itu bukan semakin mulus perbuatan kita gitu. Karena semakin baik niat kita, maka akan semakin banyak satan gitu, satan lah. Iblis-iblis itu yang akan menghalangi itu bagaimana caranya agar itu tidak terjadi gitu. Yap. Jadi ya memang begitu tantangannya gitu. Dan bersyukurlah ketika itu sulit untuk diwujudkan. Mungkin di satu sisi mau memberikan pernyataan bahwa kita tuh di posisi yang benar. Jadi memang terasa sulit. Ya udah tetap aja lakukan saja terus gitu. Nah kalau ditanya macam mana caranya gitu, nggak ada caranya, nggak ada rumus pasti dalam caranya. Tapi memang mempercepat mengeksekusi sebuah kebaikan, ya itu juga sangat baik gitu. Jadi jangan ditunda-tunda. Biasanya yang bikin kita tuh apa? Jadi nggak terwujud ya karena penundaan gitu kan. Ya benar, Jadi itu sering kali itu Bang. ya menunda-nunda nih apa itu tuh itu bahaya lah udah gitulah. Yap. Itu bahaya. Yang membedakan satu orang besar sama orang yang belum besar tuh lebih kepada yang menunda-nunda. Jadi kalau kita memang Iya. terniat ya, misalnya lagi jalan nampak batu gitu kan, terniat memang mau menggesernya, putar terus sepeda motornya gitu. Jangan udahlah nanti aja lah tunggu pas pulang gitu. Itu udah habis lah gitu. Itu nggak bisa gitu. Yang apa? Ya pokoknya cepat eksekusi gitu aja gitu. Oke, baik Bang Ira. Berarti cepat eksekusi ya. Hmm. Tuh, buat Alvan yang mudah-mudahan niat baiknya untuk ke depan cepat dieksekusi aja dan jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi deh pokoknya. Nah, Bang Ira, hari ini udah hampir jam 23 juga. Obrolan kita mulai dari niat malam hari ini boleh Bang disampaikan untuk terakhir mulai dari niat yang menjadi kesimpulan kita malam hari ini Bang Kinahar. Bahkan kalau dalam dunia keagamaan yang sepemahamanku, sepengetahuanku gitu ya. Jadi kalaupun seandainya dia belum terjadi tapi kita sudah niatkan, itu kita tuh dapat pahala niat katanya gitu. Jadi kalau kayak untuk Bang Alpan tadi kan, tapi udah niat tapi nggak kesampaian, itu pun udah bagus Bang gitu. Karena sudah ada pahala niat di situ. Tapi kalau dia sempat dieksekusi, ada pahala niat, ada pahala perlakuan, jadi double gitu ya. Nah, oleh sebab itu yang mau kita sampaikan terkait dengan niat ini, mari pasang saja niatnya untuk semua hal. Bagi yang belum bisa misalnya nih naik haji gitu kan, udah niat aja dulu gitu. Aku mau naik haji Tuhan gitu. Ada niat gitu. Kalaupun sampai kita meninggal, ternyata kita belum naik haji, ya kita punya itu ya, punya pahala niat tadi gitu. Jadi atau apa nih contohnya mungkin agak ekstrim atau mungkin karena ini jadi banyak orang yang membenciku nggak apa-apa juga lah. Tapi kan kurasa ini sebuah kebenaran gitu. Jadi kalau ada laki-laki gitu kan yang belum menikah gitu, niatkan dia mau nikah gitu. Perkara nanti ternyata sampai meninggal dia lajang, ya nggak apa-apa. Tapi dia udah ada niatan dia untuk melakukan itu untuk mengikuti sunnahnya Rasul tadi gitu. Udah bagus lah itu gitu. Atau yang sudah menikah mau berpoligami gitu kan, ya niatkan aja gitu. Aku mau poligami nih Tuhan gitu. Perkara nanti nggak kesampaian poligaminya ya nggak apa-apa, tapi dia udah dapat pahala poligami itu gitu loh maksudnya gitu. Karena kalau udah cerita poligami ini udah banyak lagi pokok bahasan kita Ya, gitu kan. benar. Lebih panjang ya Bang ya. Nah, lebih panjang lagi karena nggak mungkin kita buka cabang perusahaan kalau perusahaan induk saja masih gemeteran gitu kan. Iya. Nggak yang ianya hancur semua nanti perusahaannya gitu. Jadi memang perusahaan induk harus bagus dulu. Nah, bagaimana perusahaan induk harus bagus? Wah, ini harus bawa ayam hitam sama telur bebek nih untuk bahas itu gitu. Tapi oke lah. Keren sih ya. Terus Bang. Balik ke mulai dari niat tadi, karena niat ini menjadi motor, mari pasang niat sebaik-baiknya sepengetahuan kita dalam apapun yang kita mulai dari bangun tidur, niat aku hari ini ngapain gitu. Habis itu nanti kalau kita kerja misalnya gitu, oke, kerja kita niat kita apa untuk hari itu aja, nggak usah mikirnya panjang-panjang gitu sampai 2 tahun ke depan, nggak perlu. Hidup ini sebenarnya tuh ya kalau mau dilihat-lihat ya, hidup ini cuma dari bangun tidur sampai tidur lagi kok gitu. Kalau kita udah tidur, kita belum tentu terbangun soalnya gitu. Jadi masang niatnya tuh dalam jangka pendek aja, hari ini aja gitu. Hari ini apa? Pastikan aja hari ini niat kita bagus, perlakuan kita bagus, selesai.
nggak usah jauh-jauh gitu. Nah, karena kita meyakini, aku rasa dalam semua agama dengan istilah yang berbeda, bahwa ada yang mengistilahkan karma gitu kan, yang kita lakukan itu yang kembali kepada kita. Ada istilahnya tanam tuai gitu, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Ada istilahnya jika satu kebaikan yang kau berikan, maka kebaikan itu pula yang akan datang. Saat kalau kau berbuat jahat, maka kejahatan pula. Itu kan esensinya sama ya, dengan redaksi yang berbeda. Jadi kalau kita memastikan hari ini saja baik, saya pribadi berdasarkan teori yang disampaikan tadi, saya meyakini itu akan baik kok ke depannya 5 tahunnya pasti akan lebih baik. Jadi kalau ada orang bertanya bagaimana cara memperbaiki atau merubah kehidupanku 5 tahun yang akan datang, mulailah perbaiki niatmu hari ini untuk hidup ngapain gitu. Satu hari aja, nggak usah dulu mikirkan 5 tahun kejauhan gitu. Don't look too far lah. Kita nengoknya yang dekat-dekat aja, jangan nengok terlalu jauh. Hari ini pastikan niat kita baik. Misalnya ada yang kerja, pasanglah niatnya. Ada yang pengangguran pun, ya niatlah gitu. Ya Allah, ini aku niat lah, ini aku jadi pengangguran saat ini itu untuk apa gitu kan. Jadi itu buat semua, karena semuanya bukan lagi ke ranah teknisnya gitu, bukan teknisnya kau kerja apa, gajimu berapa, bukan itu yang bernilai gitu. Yang bernilai itu memang dimulai dari niatnya, terus perlakuan terhadap kegiatan kita itu bagaimana gitu. Itu sih yang kupahami yang akan kita bawa nanti pulang ke negeri apa ya, ke negeri berikutnya gitu. Oke. Gitu aja Bang Ardan. Oke, niat kita menciptakan realitas kita ya Bang. Siap. Oke, baik. Bang Ginahar, makasih banyak malam hari ini udah ikutan gabung ya. Makasih banyak Bang tadi... Ardan. Apa Bang Ginahar? Makasih banyak juga. Oke Bang, sama-sama. Mudah-mudahan besok kegiatannya lancar ya. Doa terbaik aja buat Bang Ginahar dan juga teman-teman yang bakalan berangkat untuk melaksanakan aktivitas ya. Tapi jangan lupa Bang, minggu depan harus hadir lagi ya. Jangan kegiatan terlalu lama. Sampai di Pro 2 kelupaan ya. Oke, makasih Bang Ginahar. Sehat selalu dan salam buat teman-teman di sana. Mudah-mudahan sukses selalu ya Bang. Siap, amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.